Apakah para pionir bisa mengakses jaringan P-Network jika internetnya mati total? Ketika pemerintah Indonesia memblokir P-Network, banyak pionir P-Network yang mulai ketar-ketir. Mereka kaget, negara kita tercinta Indonesia tiba-tiba memblokir P-Network. Solusi para pionir supaya bisa tetap mengakses aplikasi P-Network, mereka disarankan untuk pakai VPN. Kalau cuma diblokir saja, memang VPN pasti jadi solusinya. Sekarang, kamu ajukan pertanyaan yang selalu ditanya oleh banyak no-coiner dan kaum skeptis ke komunitas Bitcoin. Pertanyaannya begini, apakah Bitcoin masih bisa diakses jika internetnya mati total? Nah, sekarang kalau kita ajukan pertanyaan yang sama ke komunitas P-Network, ke para pionir dan para penambang Bitcoin, apakah jaringan P-Network masih bisa diakses jika internetnya mati total? Untuk para penambang dan para pionir P-Network, silakan tulis jawabannya di komentar. Jika internet mati total, jaringan blockchain Bitcoin masih bisa diakses tanpa internet sekalipun. Belajar dari Tiongkok, Rusia, dan Indonesia yang memblokir dan membatasi akses internet, maka para pengembang Bitcoin dan insinyur perlu mengantisipasi kejadian ini apabila terjadi di komunitas Bitcoin. Walaupun pemblokiran internet sudah dilakukan, banyak pengembang dan insinyur tetap mengupayakan langkah antisipasi agar Bitcoin tetap bisa diakses dan ditransaksikan walau tanpa menggunakan internet. Ada 3 cara untuk mengakses Bitcoin tanpa internet. Pertama lewat OpenDime, kedua lewat Blockstream satelit, dan ketiga lewat SMS. Untuk penjelasan lebih lengkapnya silahkan nonton video kami yang ini. Lalu, apakah jaringan blockchain P-Network bisa diakses jika internetnya mati total? Kita bahas jika internet di seluruh dunia mati total. Jawabannya tentu tidak bisa diakses. Dalam media sosial resmi mereka diinfokan kalau para pengembang P-Network masih dalam tahap mainnet. Tidak ada info terkait inovasi-inovasi terbaru dari P-Network, khususnya cara untuk mengakses dompet P-Network tanpa internet. Berdasarkan informasi GitHub P-Network, para pionir P-Network tidak dilibatkan untuk mengembangkan teknologi yang mendukung proyek P-Network ini. Cuma tim inti saja yang boleh mengembangkan proyek P-Network ini. Tugas para pionir cuma berperan sebagai promotor aplikasi dan pembagi kode referral. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengembangkan teknologi dari P-Network ini. Mereka tidak bisa memberi solusi teknologi bagi P-Network agar dapat diakses tanpa internet. Validator P-Network juga tidak memiliki kontribusi untuk mengatasi akses yang diblokir oleh pemerintah Indonesia. Mereka cuma disuruh untuk pakai VPN. Inilah perbedaan antara anggota komunitas Bitcoin dengan komunitas P-Network. Anggota komunitas Bitcoin, mereka kompak dan solid. Selain itu, mereka mengerti finansial dan makroekonomi. Itulah alasan utama mereka memilih Bitcoin sebagai lindung aset. Robert Kiyosaki, penulis buku terkenal Rich Dad Poor Dad, juga menyarankan untuk membeli Bitcoin. People say is it gold, silver, Bitcoin? It's just not this. That's all I'm saying. Anggota komunitas Bitcoin bersama-sama mengembangkan Bitcoin, bersama-sama mengatasi masalah dari Bitcoin. Para anggota komunitas Bitcoin memiliki keterampilannya masing-masing, seperti programming atau keterampilan yang berhubungan dengan dunia blockchain, serta teknologi atau finansial. Alhasil, mereka mampu menciptakan inovasi bagi pengembangan blockchain Bitcoin. Salah satunya, akses blockchain Bitcoin tanpa menggunakan internet. Sedangkan anggota komunitas P-Network cuma mau cuan kalau koin P bisa listing suatu saat nanti. Mereka hanya berharap cuan, cuan, dan cuan. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa dengan jaringan blockchain P jika diblokir oleh pemerintah Indonesia lagi. Apalagi kalau internetnya mati total. Karena tidak melibatkan anggota komunitas untuk mengembangkan teknologi P-Network, maka dapat dikatakan kalau proyek P-Network itu sentralis atau terpusat
dan tidak transparan karena cuma dikontrol dan dikembangkan oleh Nicholas Kokalis dan kawan-kawannya atau dikenal dengan nama Core Team. Berbeda dengan Bitcoin yang desentral dan transparan, semua anggota komunitas dilibatkan untuk mengembangkan Bitcoin. Bitcoin tidak punya CEO dan tidak punya organisasi pusat. Siapapun bisa membantu mengembangkan Bitcoin untuk masa depan keuangan yang desentral dan adil bagi kaum miskin. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Bye.